Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan, Bapak Ibu guru dan karyawan, sesepuh ini sepuh khusus Pak Asma. Puji syukur alhamdulillah di siang hari ini kita semua bisa berkumpul dalam kondisi sehat walafiat. Ini bapak-bapak, ibu-ibu puasa semua ini, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya tidak membahas tentang hikmah hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi membahas sesuatu yang mungkin ada korelasinya dengan puasa. Bapak Ibu, kita diingatkan oleh firman Allah di dalam surat At-Tin itu, Inna khalaqnakum laqad kana lakum fi wattini waz-zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah itu dalam keadaan sebagus-bagusnya bentuk. Dilihat dari segala hal sudah. Yang perempuan kalau ditinjau dari ilmu balaghah dulu waktu saya kuliah ilmu balaghah itu, keindahan itu mulai dari suara sampai dengan tubuh. Laki-laki juga gitu sama, mempunyai keindahan sendiri-sendiri. Tetapi itu marodatnahu asfala safilin. Kemudian mereka itu akan dikembalikan pada tempat yang paling rendah, paling rendah. Bapak-bapak, ibu-ibu, terutama ibu-ibu ini godhog banyu itu yang panas dhisik itu dhuwur menisor. Makanya orang yang tidak memenuhi standar dia sebagai makhluk Allah yang fi ahsani taqwim itu akan dikembalikan pada tempat yang paling rendah. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sebenarnya syaratnya cuma dua ya. Apa? Wa amilus sholihah dan iman. Sebenarnya dua itu. Lah puasa itu sebenarnya arahnya membentuk ke arah sana loh sebenarnya. Puasa itu kan aktivitas, bukan hanya aktivitas jasad saja, bukan hanya aktivitas dohir saja, tetapi puasa itu adalah hakikatnya adalah aktivitas dohiriyah wa batiniyah. Kalau secara dohir ya, anak kelas 1 sekarang puasa sampai duhur sampai maghrib itu bisa. Anak kelas 1 tanya itu anak kelas 1 itu rata-rata bisa, tapi aktivitas dohiriyah saja untuk anak-anak. Tetapi kalau kita ini aktivitas puasa sama dengan anak-anak hanya aktivitas dohiriyah, ya percuma karena kita tidak mendapatkan aktivitas batiniyah. Nah, aktivitas batiniyah itu berhubungan dengan qalbun itu tadi, hati, dengan hati. Makanya Rasulullah SAW itu mengingatkan kita dalam sabdanya, Inna fi jasadi Adam mudghatan. Di dalam diri kita itu ada segumpal daging. Jadi di dalam diri kita ini ada segumpal daging. Di sini disebutkan idza saluhat saluhal jasadu kulluhu. Dan apabila segumpal daging ini bagus, maka baguslah seluruhnya. Wahya qalbun, dan itu disebut dengan hati. Jadi barometer kebaikan diri kita itu sebenarnya bukan dari segi fisik. Saya mengenal Bu Umi itu sudah lama dan kecantikannya luar biasa dari segi fisik, ya kan? Tetapi hakikatnya manusia yang sesungguhnya itu kecantikannya sesungguhnya terletak di dalam hati. Makanya kenapa disebut hati qalb? Qalb itu artinya molak-malik. Qalbun. Al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu kadang tambah kadang turun karena letaknya di hati. Makanya yang disebut al-ilmu itu bukan al-ilmu fil aql, tetapi al-ilmu fis sudur. Jadi ilmu itu hakikatnya bukan yang nol di sini, tapi di dalam hati. Nah, begitu juga dengan ini. Kalau kita lihat sabda ini, maka yang paling harus kita openi dalam puasa ini adalah aktivitas rohaniyah, karena berhubungan dengan mudghah tadi. Mudghah supaya idza saluhat saluhal jasadu kulluhu.
Jadi ini yang perlu diobek. Ya. Baik Bapak Ibu, sekarang membahas hati ya. Hati itu kalau dilihat dari penjelasan di kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin itu karya Imam Ghazali. Itu diperkuat juga saya dapatkan di kitab Muqasyafatul Qulub, juga sama-sama karya Imam Ghazali. Dua-duanya memberikan pengertian hati itu ada dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah daging kecil di sebelah kiri dada, di dalamnya ada rongga berisi dengan darah hitam. Itu disebut dengan hati itu tadi, atau qalb gitu tadi. Tetapi lebih lanjut lagi, hati ini disebut dengan apa? Latifiyah, robbaniyah, rohaniyah. Jadi latif itu bisikan lembut yang bersifat robbaniyah ketuhanan. Terus rohaniyah. Jadi makanya kita mengenal Allah itu karena ada bisikan di dalam hati, sehingga kita itu mau mengenal Allah itu karena ada bisikan itu. Itu yang disebut dengan latifah, robbaniyah, rohaniyah itu tadi. Ini konsep dari Imam Ghazali. Makanya bedanya antara makhluk yang lain, hewan, kambing, sapi itu juga dia juga memiliki hati. Tapi sangat berbeda dengan manusia, karena manusia itu tadi mempunyai latifah, robbaniyah, rohaniyah, itu ada bisikan. Makanya ada sebuah hadis menyebutkan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa saja yang mengenal dirinya ini, hakikatnya orang itu akan mengenal Allah. Nah sekarang ini tahap kita mengenal diri kita. Sebenarnya hakikat kita itu bagaimana sih? Kita harus mengenal dari segi hati kita ini sendiri. Di dalam surat Al-Qaf itu ada penjelasan ayat 37. Inna fi dzalika ladzikril liman kana lahu qalbun. Jadi untuk mengingat ya hati. Jadi makanya kalau kita mengingat Allah ya dengan hati. Dan anehnya hati itu kalau tidak dibersihkan seperti kaca. Jadi kena hembusan berbagai persoalan yang kita hidup, yang kita hadapi, hati itu akan tertempel dengan debu, ibaratnya gitu. Pada waktu kita beraktivitas lagi tertempel lagi. Pada waktu kita beraktivitas lagi tertempel lagi. Lama-lama kaca itu akan semakin bunar, maka semakin teballah yang menutupi hati kita. Bahkan beruntung orang-orang yang setiap hari itu membersihkan hati. Dengan cara apa? Ya zikrullah, itu ingat pada Allah. Dan sebenarnya momen Ramadan itu momen penuh kasih sayang Allah yang diperuntukkan manusia untuk membersihkan kembali hati. Makanya saya sebutkan kita ini sebenarnya untuk memaknai ibadah kita di bulan Ramadan bukan hanya sebatas ritual yang bersifat zahiriyah. Justru kita harus menekankan pada ritual yang bersifat batiniah, ya perasaan itu. Bagaimana kita menjaga perasaan kita, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menata hati kita, bagaimana kita menghilangkan sifat ghibah dan lain sebagainya. Ini aktivitas rohaninya ini namanya. Dan itu yang kita perlukan untuk membersihkan hati itu. Lah hati kalau tidak kita bersihkan, maka akan mengarah pada qalbun mayit. Ini ada sebuah penjelasan dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, itu hati dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah qalbun salim, hati yang selamat. Dan hati yang selamat ini nanti sudah tempatnya nggak ada lain kecuali di surga. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu juga disebutkan qalbun salim itu di dalam Al-Quran itu disebutkan 2 kali. Yang pertama di surat Asy-Syu'ara ayat 89, yang kedua di surat As-Saffat ayat 84. Kalau di Asy-Syu'ara ayat 89 itu berbunyi potongannya illa man atallaha biqalbin salim, illa kecuali man seseorang ataqqa ya Allah Gusti Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Makanya kita harus mengejar ini. Sebenarnya momen bulan Ramadan itu arahnya ke arah qalbun salim itu. Jadi aktivitas-aktivitas kita itu harus mengarah kepada qalbun salim. Sedangkan di ayat 84 As-Saffat 84 Ijja'a rabbahu biqalbin salim. Di Al-Quran cuma disebutkan 2 kali. Ketika kita datang kepada Tuhan kita biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Ini
Ini syarat mutlak sudah. Kalau kita ingin menghadap Allah dengan selamat sampai di surganya Allah, ya syaratnya dengan qalbun salim ini. Nah, qalbun salim itu bisa terbentuk melalui media alat wadah. Nah, wadah yang paling efektif ya bulan Ramadan ini. Karena kita dikondisikan oleh lingkungan, dikondisikan oleh bulan, dikondisikan oleh aktivitas lembaga-lembaga yang kita biasanya pulang jam 2, jam 3, jam 4, sekarang bisa jam 1. Ya kan, dikondisikan kan, sehingga pengkondisian ini emang kalau kita tidak manfaatkan untuk membentuk kepribadian yang mengarah pada qalbun salim. Nah, dalam kitab tafsir Jalalain, ya dalam kitab tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin As-Suyuti itu disebutkan qalbun salim itu syaratnya orang yang terbebas dari sifat syirik dan sifat nifaq. Syirik itu sifatnya orang yang disebut musyrik. Nifaq itu sifatnya orang yang disebut munafik. Ini kalau kita bisa membebaskan dua hal itu, maka hati kita selamat. Coba di dalam puasa bulan Ramadan, kita kan dikondisikan kan hati kita, ojo keras hati. Terus aktivitas dikondisikan supaya bernilaikan ikhlas kan gitu. Itu kan kondisi kan. Ibadah tarawih kita kondisikan untuk ikhlas. Lek biasa sing imami cepet seneng, lek sing imami roto suwe rundel gitu misalnya. Dan ini aktivitas batiniah sudah. Kalau jenengan masih berada di dalam diri kita qalb itu tadi, yang harus kita sepakati bahwa kalau qalb kita bagus, maka baguslah seluruh diri kita. Maka harus kita bersihkan qalb itu. Dan salah satunya harus terbebas dari sifat munafik itu. Karena sifat munafik itu ancamannya luar biasa loh Bapak Ibu. Ancamannya luar biasa. Di dalam surat An-Nisa ayat 145 disebutkan innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Jadi orang munafik itu ditempatkan oleh Allah di dalam neraka yang paling dalam. Sini disebutkan fi darkil asfali minan nar. Jadi ditempatkan di tempat yang paling dalam. Kenapa kok bentuk narnya itu bentuk tunggal mufrad, bukan bentuk niron jamak? Karena dari berbagai macam neraka itu ada satu neraka yang paling panas, dan yang paling panas itu yang paling dasar itu tempatnya orang munafik. Makanya di sini disebutkan dan firman Allah ini berkelanjutan walan tajida lahum nasiron, dan tidak ada satupun yang bisa memberikan pertolongan. Kalau kita sudah terhinggapi hati kita tadi dengan sifat-sifat seperti itu, tidak membersihkan hati kita mengarah ke arah qalbun salim, maka ancamannya seperti itu. Nah, sedangkan di bahasa munafik itu sendiri yang kita kenal itu kan biasanya ke anak-anak itu ciri-ciri orang munafik kan gitu kan. Itu sebenarnya bukan hanya sekedar itu untuk anak-anak itu, tetapi untuk kita kan beda. Sebagai seorang pendidikan, level ilmunya tetap harus lebih tinggi dibanding sebenarnya nifaq itu ada dua kategori. Ini yang bahaya, hati-hati yang satunya. Yang satu adalah nifaq bangsa i'tiqad, yang satunya nifaq bangsa amaliyah. Satu artinya nifaq ini yang pertama adalah bangsa i'tiqad. I'tiqad itu keyakinan. Misalnya kita itu sering sholawat, nanti dia berjamaah sholawat semua, tetapi di balik itu kita sering meragukan kenabian Nabi kita. Itu sebenarnya kita munafik bangsa i'tiqad. Amaliyah kita itu menunjukkan kita itu seperti itu, tetapi keyakinan kita tidak seperti itu. Sekarang pertanyaan saya, sebenarnya pengertian nifaq itu apa sih? Nah, nifaq itu atau munafik lah, orang munafik itu apa pengertiannya? Nah, pengertiannya itu kalau menurut Imam Ghazali disebutkan menyembunyikan menampakkan keislaman. Jadi kita itu menampakkan diri kita hal yang baik, menampakkan keimanan, menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. Itu orang munafik. Wah, itu luar biasa kalau sudah terolah batin dengan semacam itu. Kalau kita yang tidak terbiasa antara hati dengan ucapan, itu masih bisa dilihat dengan gerak badan. Tetapi kalau orang sudah terbiasa dengan berbohong dan lain sebagainya,
maka alibi untuk berbohong itu sudah menyatu pada dirinya. Ini luar biasa, sudah nggak bisa dibedakan mana omongan yang benar, mana omongan yang salah. Ini definisi munafik yang sesungguhnya, ya, yang sesungguhnya seperti itu. Jadi kita itu menampakkan hal-hal yang baik, menampakkan segi keimanan kita, menampakkan sisi positif, tetapi di balik itu timbul nilai kejahatan. Ya itu tadi. Kalau kita bangsa ini kan seperti itu. Nah, kalau di kitab Sulam Taufik itu orang murtad itu ada 3 macam. Di kitab Sulam Taufik itu orang murtad itu ada 3 macam. Ini hati-hati. Kadang kita bisa keluar, kita bisa murtad. Murtad yang pertama itu bangsa etikot, bangsa pengucap, bangsa perbuatan. Kalau bangsa etikot itu kita meragukan Gusti Allah, meragukan Kanjeng Nabi, meragukan jumlah kitab, meragukan Injil itu benar kitab dari firman Allah atau apapun. Itu termasuk murtad bangsa etikot. Kalau bangsa pengucap itu ngomong koncone podo-podo ini nyebutno, wong kafir, Nasrani, Yahudi, itu murtad, murtad. Makanya sesama Islam itu dilarang keras untuk mengkafir-kafirkan temannya. Apapun yang dilakukan oleh teman kita, saudara kita, senyampang masih ada keimanan, tidak boleh disebut seperti itu. Dan kita sendiri yang ucap itu bisa keluar dari agama Islam. Nah itu definisi dari nifak itu sendiri. Lah nifak yang bangsa amalia yang seperti yang kita ajarkan kepada anak-anak itu ingkar janji, kan gitu. Ini yang muda-muda misalnya, jam 8 ketemuan, ya kira ya misalnya, udah pojokan ngopi misalnya, kapoko, misalnya. Le ingkar pada kemaksiatan bagaimana? Apa ingkar untuk menghindari kemaksiatan? Yang tidak boleh ingkar pada hal-hal yang lain. Nah ini. Terus yang kedua, qalbun marid. Jadi qalbun marid itu hati yang sakit. Hati yang sakit ini rata-rata menjadi diri kita ini. Kita ini dalam porsi itu masih qalbun marid sebenarnya. Kadang hati kita kan waras kan, enak kan? Nilai ibadah kita akan meningkat kan? Tapi kadang-kadang waras-waras gitu. Kadang-kadang kita melakukan kebaikan, kadang-kadang kita juga melakukan keburukan. Kalau kita melakukan keburukan itu masih menyadari itu adalah hal yang buruk, maka di dalam diri kita itu masih ada kebaikan, dan berarti hati kita itu sakit. Tetapi kalau sakitnya hati ini tidak diobati, ya, maka akan menjadi qaswatul qalb. Hati ini atos, lewes atos dikandani angel, akan mengalih pada qalbun mayit. Qalbun mayit itu ibaratnya hatinya mati tenanan, dikandani wangel. Kandani api tambah ngandani, dikongkon api tambah ngongkon api. Bapak kok karang-karang dhewe mati tak lakoni dhewe dulu. Disiksa bapak tak tantang tak masih disiksa kata. Kenapa? Karena hatinya sudah qalbun mayit itu tadi. Sudah panggil menerima pituduh. Ini ada sebuah makalah berbunyi begini. Ini tolong menjadi pegangan kita. Harakatut ta'at dalilul ma'rifat. Gerakan-gerakan ketaatan kita kepada Allah itu menunjukkan kita itu ma'rifatullah, memahami hakikat diri kita, memahami hakikatnya Allah. Itu kama harakatul jism dalilul hayat. Kayak ini gerakan kita saat ini menunjukkan kita hidup. Makanya kalau kita hidup tidak beriman dan tidak beribadah kepada Allah, sebenarnya seperti mayat hidup saja. Hakikat dari sebenarnya hidup bukan untuk itu, tetapi untuk beribadah. Dan ini para momen Ramadan itu paling tidak itu melembutkan hati kita. Dan rata-rata momen Ramadan itu membuat hati kita lembut. Biasa rodok kesabaran itu dari sabaran. Sing biasa rodok medit itu dari lomang. Sing biasa kurang senyum dari murah senyum. Ya, kan gitu kan. Tetapi kalau sebaliknya selesai bulan Ramadan balik. Kan gitu. Sebenarnya momen bulan Ramadan itu arahnya ke arah sana. Ke arah sana. Perbaikan diri kita bukan hanya aktivitas zahiriyah tetapi aktivitas batiniyah.
Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira apa ini? Kan, mukadimah kan. Dan karena waktunya sudah habis, cukup sekian. Bapak Ibu, kalau ini dibahas memang ini pengajian rutin yang bisa saya lakukan ini sampai 3-4 pertemuan dalam masjid-masjid besar. Nah, jadi mohon maaf, saya akhiri, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan, Bapak Ibu guru dan karyawan, sesepuh ini sepuh khusus Pak Asman. Puji syukur alhamdulillah di siang hari ini kita semua bisa berkumpul dalam kondisi sehat walafiat. Ini bapak-bapak, ibu-ibu puasa semua ini, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya tidak membahas tentang hikmah hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi membahas sesuatu yang mungkin ada korelasinya dengan puasa. Bapak Ibu, kita diingatkan oleh firman Allah di dalam surat At-Tin itu, Inna khalaqnakum laqad kana lakum fi wattini waz-zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah itu dalam keadaan sebagus-bagusnya bentuk. Dilihat dari segala hal sudah. Yang perempuan kalau ditinjau dari ilmu balaghah dulu waktu saya kuliah ilmu balaghah itu, keindahan itu mulai dari suara sampai dengan tubuh. Laki-laki juga gitu sama, mempunyai keindahan sendiri-sendiri. Tetapi itu marodatnahu asmawa safilin. Kemudian mereka itu akan dikembalikan pada tempat yang paling rendah, paling rendah. Bapak-bapak, ibu-ibu, terutama ibu-ibu ini godhog banyu niku sing panas dhisik iku dhuwur menisor. Makanya orang yang tidak memenuhi standar dia sebagai makhluk Allah yang fi ahsani taqwim itu akan dikembalikan pada tempat yang paling rendah. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu. Sebenarnya syaratnya cuma 2 ya. Apa? Wa amilus sholihat dan iman. Sebenarnya 2 itu. Lah puasa itu sebenarnya arahnya membentuk ke arah sana loh sebenarnya. Puasa itu kan aktivitas, bukan hanya aktivitas jasad saja, bukan hanya aktivitas zahir saja, tetapi puasa itu adalah hakikatnya adalah aktivitas zahiriyah wa batiniyah. Kalau secara zahir ya, anak kelas 1 sekarang puasa sampai zuhur sampai maghrib itu bisa. Anak kelas 1 tanya itu anak kelas 1 itu rata-rata bisa, tapi aktivitas zahiriyah saja untuk anak-anak. Tetapi kalau kita ini aktivitas puasa sama dengan anak-anak hanya aktivitas zahiriyah, ya percuma karena kita tidak mendapatkan aktivitas batiniyah. Nah, aktivitas batiniyah itu berhubungan dengan qalbun itu tadi, hati, dengan hati. Makanya Rasulullah SAW itu mengingatkan kita dalam sabdanya, Inna fi jasadi Adam mudghatan. Di dalam diri kita itu ada segumpal daging. Jadi di dalam diri kita ini ada segumpal daging. Di sini disebutkan idza saluhat saluhal jasadu kulluhu. Dan apabila segumpal daging ini bagus, maka baguslah seluruhnya. Wahya qalbun, dan itu disebut dengan hati. Jadi barometer kebaikan diri kita itu sebenarnya bukan dari segi fisik. Saya mengenal Bu Umi itu sudah lama dan kecantikannya luar biasa dari segi fisik, ya kan? Tetapi hakikatnya manusia yang sesungguhnya itu kecantikannya sesungguhnya terletak di dalam hati. Makanya kenapa disebut hati qalb? Qalb itu artinya molak-malik. Qalbun.
Al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu kadang tambah, kadang turun karena letaknya di hati. Makanya yang disebut al-ilmu itu bukan al-ilmu fil aql, tetapi al-ilmu fis sudur. Jadi ilmu itu hakikatnya bukan yang nol di sini, tapi di dalam hati. Nah, begitu juga dengan ini. Kalau kita lihat sabda ini, maka yang paling harus kita openi dalam puasa ini adalah aktivitas rohaniyah, karena berhubungan dengan mudghah tadi. Mudghah supaya idza saluhat saluhal jasadu kulluhu. Jadi ini yang perlu diopeni. Ya. Baik Bapak Ibu, sekarang membahas hati ya. Hati itu kalau dilihat dari penjelasan di kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin itu karya Imam Ghazali. Itu diperkuat juga saya dapatkan di kitab Muqasyyafatul Qulub, juga sama-sama karya Imam Ghazali. Dua-duanya memberikan pengertian hati itu ada dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah daging kecil di sebelah kiri dada, di dalamnya ada rongga berisi dengan darah hitam. Itu disebut dengan hati itu tadi, atau qalb itu tadi. Tetapi lebih lanjut lagi, hati ini disebut dengan apa? Latifiyah, robbaniyah, rohaniyah. Jadi latif itu bisikan lembut yang bersifat robbaniyah ketuhanan. Terus rohaniyah. Jadi makanya kita mengenal Allah itu karena ada bisikan di dalam hati, sehingga kita itu mau mengenal Allah itu karena ada bisikan itu. Itu yang disebut dengan latifah, robbaniyah, rohaniyah itu tadi. Ini konsep dari Imam Ghazali. Makanya bedanya antara makhluk yang lain, hewan, kambing, sapi itu juga dia juga memiliki hati. Tapi sangat berbeda dengan manusia, karena manusia itu tadi mempunyai latifah, robbaniyah, rohaniyah, itu ada bisikan. Makanya ada sebuah hadis menyebutkan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa saja yang mengenal dirinya ini, hakikatnya orang itu akan mengenal Allah. Nah sekarang ini tahap kita mengenal diri kita. Sebenarnya hakikat kita itu bagaimana sih? Kita harus mengenal dari segi hati kita ini sendiri. Di dalam surat Al-Aqaf itu ada penjelasan ayat 37. Inna fi dzalika ladzikril liman kana lahu qalbun. Jadi untuk mengingat ya hati. Jadi makanya kalau kita mengingat Allah ya dengan hati. Dan anehnya hati itu kalau tidak dibersihkan seperti kaca. Jadi kena hembusan berbagai persoalan yang kita hidup, yang kita hadapi, hati itu akan tertempel dengan debu. Ibaratnya gitu. Pada waktu kita beraktivitas lagi tertempel lagi. Pada waktu kita beraktivitas lagi tertempel lagi. Lama-lama kaca itu akan semakin bunar, maka semakin teballah yang menutupi hati kita. Bahkan beruntung orang-orang yang setiap hari itu membersihkan hati. Dengan cara apa? Ya zikrullah, itu ingat pada Allah. Dan sebenarnya momen Ramadan itu momen penuh kasih sayang Allah yang diperuntukkan manusia untuk membersihkan kembali hati. Makanya saya sebutkan kita ini sebenarnya untuk memaknai ibadah kita di bulan Ramadan bukan hanya sebatas ritual yang bersifat zahiriyah. Justru kita harus menekankan pada ritual yang bersifat batiniah, ya perasaan itu. Bagaimana kita menjaga perasaan kita, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menata hati kita, bagaimana kita menghilangkan sifat ghibah dan lain sebagainya. Ini aktivitas rohaninya ini namanya. Dan itu yang kita perlukan untuk membersihkan hati itu. Lah hati kalau tidak kita bersihkan, maka akan mengarah pada qalbun mayit. Ini ada sebuah penjelasan dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, itu hati dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah qalbun salim, hati yang selamat. Dan hati yang selamat ini nanti sudah tempatnya nggak ada lain kecuali di surga. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu juga disebutkan qalbun salim itu di dalam Al-Quran itu disebutkan 2 kali. Yang pertama di surat Asy-Syu'ara ayat 89, yang kedua di surat As-Saffat ayat 84. Kalau di Asy-Syu'ara ayat 89 itu berbunyi potongannya illa man atallaha biqalbin salim, illa kecuali man seseorang
apa teka ya wong Allah ing Gusti Allah bi qalbin salim dengan hati yang selamat. Makanya kita harus mengejar ini. Sebenarnya momen bulan Ramadan itu arahnya ke arah qalbun salim itu. Jadi aktivitas-aktivitas kita itu harus mengarah kepada qalbun salim. Sedangkan di ayat 84 As-Saffat 84 Ijaa rabbahu biqalbin salim. Di Al-Quran cuma disebutkan 2 kali. Ketika kita datang kepada Tuhan kita biqalbin salim dengan hati yang bersih. Ini syarat mutlak sudah. Kalau kita ingin menghadap Allah dengan selamat sampai di surganya Allah, ya syaratnya dengan qalbun salim ini. Nah, qalbun salim itu bisa terbentuk melalui media alat wadah. Nah, wadah yang paling efektif ya bulan Ramadan ini. Karena kita dikondisikan oleh lingkungan, dikondisikan oleh bulan, dikondisikan oleh aktivitas lembaga-lembaga yang kita biasanya pulang jam 2, jam 3, jam 4, sekarang bisa jam 1. Ya kan, dikondisikan kan, sehingga pengkondisian ini emang kalau kita tidak manfaatkan untuk membentuk kepribadian yang mengarah pada qalbun salim. Nah, dalam kitab tafsir Jalalain, ya dalam kitab tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin As-Suyuti itu disebutkan qalbun salim itu syaratnya orang yang terbebas dari sifat syirik dan sifat nifak. Syirik itu sifatnya orang yang disebut musyrik. Nifak itu sifatnya orang yang disebut munafik. Ini kalau kita bisa membebaskan 2 hal itu, maka hati kita selamat. Coba di dalam puasa bulan Ramadan, kita kan dikondisikan kan hati kita, ojo keras hati. Terus aktivitas dikondisikan supaya bernilaikan ikhlas kan gitu. Itu kan kondisi kan. Ibadah tarawih kita kondisikan untuk ikhlas. Lek biasa sing imami cepet seneng, lek sing imami rada suwe grundel gitu misalnya. Dan ini aktivitas batiniyah sudah. Kalau jenengan masih berada di dalam diri kita qalb itu tadi, yang harus kita sepakati bahwa kalau qalb kita bagus, maka baguslah seluruh diri kita. Maka harus kita bersihkan qalb itu. Dan salah satunya harus dibebas dari sifat munafik itu. Karena sifat munafik itu ancamannya luar biasa loh Bapak Ibu. Ancamannya luar biasa. Di dalam surat An-Nisa ayat 145 disebutkan innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Jadi orang munafik itu ditempatkan oleh Allah di dalam neraka yang paling dalam. Sini disebutkan fi darkil asfali minan nar. Jadi ditempatkan di tempat yang paling dalam. Kenapa kok bentuk narnya itu bentuk tunggal mufrad, bukan bentuk niron jamak? Karena dari berbagai macam neraka itu ada satu neraka yang paling panas, dan yang paling panas itu yang paling dasar itu tempatnya orang munafik. Makanya di sini disebutkan dan firman Allah ini berkelanjutan walan tajida lahum nasiron, dan tidak ada satupun yang bisa memberikan pertolongan. Kalau kita sudah terhinggapi hati kita tadi dengan sifat-sifat seperti itu, tidak membersihkan hati kita mengarah ke arah qalbun salim, maka ancamannya seperti itu. Nah, sedangkan di bahasa munafik itu sendiri yang kita kenal itu kan biasanya ke anak-anak itu ciri-ciri orang munafik kan gitu kan. Itu sebenarnya bukan hanya sekedar itu untuk anak-anak itu, tetapi untuk kita kan beda. Sebagai seorang pendidikan, level ilmunya tetap harus lebih tinggi dibanding sebenarnya nifak itu ada dua kategori. Ini yang bahaya, hati-hati yang satunya. Yang satu adalah nifak bongso iktikad, yang satunya nifak bongso amaliyah. Satu artinya nifak ini yang pertama adalah bongso iktikad. Iktikad itu keyakinan. Misalnya kita itu sering sholawat, nanti dia berjamaah sholawat semua. Tetapi di balik itu kita sering meragukan kenabian Nabi kita. Itu sebenarnya kita munafik bongso iktikad. Amaliyah kita itu menunjukkan kita itu seperti itu, tetapi keyakinan kita tidak seperti itu. Sekarang pertanyaan saya, sebenarnya pengertian nifak itu apa sih? Nah, nifak itu atau munafik lah, orang yang munafik itu apa pengertiannya? Nah,
Pengertiannya itu kalau menurut Imam Ghazali disebutkan menyembunyikan menampakkan keislaman. Jadi kita itu menampakkan diri kita hal yang baik, menampakkan keimanan, menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. Itu orang munafik. Wah, itu luar biasa kalau sudah terolah batin dengan semacam itu. Kalau kita yang tidak terbiasa antara hati dengan ucapan, itu masih bisa dilihat dengan gerak badan. Tetapi kalau orang sudah terbiasa dengan berbohong dan lain sebagainya, maka alibi untuk berbohong itu sudah menyatu pada dirinya. Ini luar biasa, sudah nggak bisa dibedakan mana omongan yang benar, mana omongannya yang salah. Ini definisi munafik yang sesungguhnya, ya, yang sesungguhnya seperti itu. Jadi kita itu menampakkan hal-hal yang baik, menampakkan segi keimanan kita, menampakkan sisi positif, tetapi di balik itu timbul nilai kejahatan. Ya itu tadi. Kalau kita bangsa ini kan seperti itu. Nah, kalau di kitab Sulam Taufik itu orang murtad itu ada 3 macam. Di kitab Sulam Taufik itu orang murtad itu ada 3 macam. Ini hati-hati. Kadang kita bisa keluar, kita bisa murtad. Murtad yang pertama itu bangsa etikot, bangsa pengucap, bangsa perbuatan. Kalau bangsa etikot itu kita meragukan Gusti Allah, meragukan Kanjeng Nabi, meragukan jumlah kitab, meragukan Injil itu benar kitab dari firman Allah atau apapun. Itu termasuk murtad bangsa etikot. Kalau bangsa pengucap itu ngomong koncone podo-podo ini nyebutno, wong kafir, wong Nasrani, Yahudi. Itu murtad itu. Murtad. Makanya sesama Islam itu dilarang keras untuk mengkafir-kafirkan temannya. Apapun yang dilakukan oleh teman kita, saudara kita, senyampang masih ada keimanan, tidak boleh disebut seperti itu. Dan kita sendiri yang ucap itu bisa keluar dari agama Islam. Nah itu definisi dari nifak itu sendiri. Nah nifak yang bangsa amalia ya seperti yang kita ajarkan kepada anak-anak itu ingkar janji, kan gitu. Ini yang muda-muda misalnya, jam 8 ketemuan, ya kira ya misalnya sudah bocoran ngopi misalnya, kapoko misalnya. Le ingkar pada kemaksiatan bagaimana? Nggak apa-apa ingkar untuk menghindari kemaksiatan. Yang tidak boleh ingkar pada hal-hal yang lain. Nah ini. Terus yang kedua, qalbun marid. Jadi qalbun marid itu hati yang sakit. Hati yang sakit ini rata-rata menjadi diri kita ini. Kita ini dalam porsi itu masih qalbun marid sebenarnya. Kadang hati kita kan waras kan, enak kan? Nilai ibadah kita akan meningkat kan? Tapi kadang-kadang waras-waras gitu. Kadang-kadang kita melakukan kebaikan, kadang-kadang kita juga melakukan keburukan. Kalau kita melakukan keburukan itu masih menyadari itu adalah hal yang buruk, maka di dalam diri kita itu masih ada kebaikan, dan berarti hati kita itu sakit. Tetapi kalau sakitnya hati ini tidak diobati, ya, maka akan menjadi qaswatul qalb. Hati ini atos, lewes atos dikandani angel, akan mengalih pada qalbun mayit. Qalbun mayit itu ibaratnya hatinya mati tenanan dikandani wangel. Kandani api tambah ngandani, dikongkon api tambah ngongkon api. Bapak kok karang-karang dhewe mati tak lakoni dhewe dulu. Disiksa bapak tak tantang tak masih disiksa katelak. Kenapa? Karena hatinya sudah qalbun mayit itu tadi. Sudah panggil menerima pituduh. Ini ada sebuah makalah berbunyi begini. Ini tolong menjadi pegangan kita. Harakatu ta'at dalilul ma'rifat. Gerakan-gerakan ketaatan kita kepada Allah itu menunjukkan kita itu ma'rifatullah, memahami hakikat diri kita, memahami hakikatnya Allah. Itu kama harakatu jism dalilul hayat. Kayak ini gerakan kita saat ini menunjukkan kita hidup. Makanya kalau kita hidup tidak beriman dan tidak beribadah kepada Allah, sebenarnya seperti mayat hidup saja. Hakikat dari sebenarnya hidup bukan untuk itu, tetapi untuk beribadah. Dan ini makanya momen Ramadan itu paling tidak itu melembutkan hati kita. Dan rata-rata loh momen Ramadan itu membuat hati kita
rotok kasabaran itu dadi sabaran. Sing biasa rotok medit itu dadi lomang. Sing biasa kurang senyum dadi murah senyum. Ya, kan gitu kan. Tetapi boleh sebaliknya, selesai bulan Ramadan balik kan gitu. Sebenarnya momen bulan Ramadan itu arahnya ke arah sana, ke arah sana. Perbaikan diri kita bukan hanya aktivitas zahiriyah tetapi aktivitas batiniyah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira apa ini? Kan, mukadimah kan. Dan karena waktunya sudah habis, cukup sekian. Bapak Ibu, kalau ini dibahas memang ini pengajian rutin yang bisa saya lakukan ini sampai 3-4 pertemuan di masjid-masjid besar. Nah, jadi mohon maaf, saya akhiri, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya akhiri. Assalamualaikum